masuk ke huruf ma. Ma wa yamna'una al-ma'un ويمنعون الماعون نا ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة و عوان بين ذلك عوان بين ذلك ألهاكم التكاثر terakhir huruf ya ayyaman ma'dudat ayyaman ma'dudat Berarti latihan di huruf-huruf yang tipis atau alif yang tipis. Kapan alif dibaca tipis? Tipis. Nah, ketika sebelumnya hurufnya tipis. Di sini ada catatan, perlu diketahui bahwa hukum bacaan huruf alif tersebut adalah kebalikan dari hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan alif kebalikan dari hukum bacaan gunnah. Sebab huruf alif mengikuti huruf sebelumnya, sedangkan gunnah mengikuti huruf setelahnya. Apa maksudnya kebalikan baca gunnah? Siapa yang paham? Coba diulang-ulang kalau paham bacanya. 10-20 kali kalau paham. Apa maksudnya, Pak? Gimana? Cara menebalkan alif itu kebalikan cara menebalkan apa? Gunnah itu terkadang dibaca tebal. Hukum-hukum ikhfa terkadang dibaca tebal. Jadi ketika nahan menyamarkan suara ada gunnah, nun sukun tanwin itu pasti ada gunnah. Nah, gunnah tadi tebal atau tipis tergantung huruf setelahnya. Bisa dipahami ini maksudnya? Jadi alif tebal atau tipisnya tergantung huruf sebelumnya. Tapi kalau gunnah dari nun sukun atau tanwin itu dibaca tebal atau tipis dari setelahnya. Artinya kalau setelahnya huruf tipis maka dibaca tipis. Kalau setelahnya huruf tebal maka dibaca tebal. Ada contoh di sini? Ada. Nah, berkata
Al-Allamah Al-Mutawalli rahimahullah taala, wa tatba' ma qablaha al-alif wal 'aksu fil ghunnati ulif. Dan alif mengikuti huruf sebelumnya, sedangkan kebalikannya pada gunnah mengikuti huruf setelahnya. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh berikut ini. Ini contoh hukum alif yang tadi sebenarnya sudah kita bacakan juga. Huruf to. Seandainya ada alif, kemudian sebelumnya ada huruf to, maka alifnya dibaca tebal. Huruf tebal apa di sini? Tebal. Maka dibaca tebal. Contoh. Ghairil maghdubi 'alaihim walad di apa? Bot. Alif yang ada setelah bot dibaca tebal karena huruf tebal sebelumnya, yaitu huruf bot. Contoh lain, was-samaa'i dzatil hubuk. Contoh ini untuk apa? Contoh alif yang tipis. Kapan dibaca tipis? Sebelumnya ada huruf tipis. Apa huruf tipis di sini? Za. Nah, alif bisa dipahami ya. Sudah kita berarti banyak contoh. Nah, sekarang gunnah. Gunnah terkadang tebal, terkadang tipis. Contohnya sama, dot dan za juga. Coba perhatikan di mana huruf dot dan di mana huruf dal di sini. Letaknya di mana? Nah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Gunnah di mana? Di huruf apa gunnah di sini? Nun. Nun. Min dhari'. Min. Nun sukun ketemu huruf dot. Hukumnya apa? Yang pertama, ikhfa. Dia dibaca samar. Nah, kemudian gunnah baca ikhfa tadi dibaca tebal atau tipis? Tebal. Nah, ini lihat kemana ya? Huruf setelah atau huruf sebelum? Setelah. Nah, karena setelahnya huruf tebal, maka dibaca tebal. Ulang lagi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Jadi kalau dibaca laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Bisa dipahami, Pak? Nah, haknya di sini dibaca bukan dibaca Nah, yang kedua, ikhfa'nya dibaca, gunnahnya dibaca tipis. Kalau huruf setelahnya tipis. Nah, di sini dicontohkan dengan huruf za, huruf setelahnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Contoh apa? Di sini nun sukun bertemu huruf zal, ikhfa, ada gunnah. Gunnahnya dibaca tipis. Dua contoh di atas ini. Kalau seandainya dibaca sebaliknya, yang atas dibaca tipis, yang bawah dibaca tebal, boleh? Tidak boleh. Tidak sesuai dengan kaidah tajwid, kaidah bacaannya. Bisa nggak dibaca tebal atau dibaca tipis sebaliknya gitu? Bisa, cuma keliru. Masalah. Misalkan di bawah lauza bisa saja. Cuma salah agak aneh gitu. Kalau yang biasa baca Al-Quran yang bacaan yang bertajwid, membaca seperti itu langsung ketahuan salahnya. Langsung terasa ada yang janggal. Nah, kali ini akhir dari pembahasan hukum alif. Kapan alif itu dibaca tebal dan kapan alif itu dibaca tipis. Kesimpulannya, alif dibaca tebal, kapan Pak? Sebelumnya tebal. Ketika huruf sebelumnya tebal. Alif dibaca tipis, kapan? Huruf sebelumnya tipis. Ketika sebelumnya tipis. Ini pada intinya. Tambahannya terkait dengan gunnah. Gunnah terkadang dibaca tebal, kapan? Huruf setelahnya tebal.
ketika huruf setelahnya tebal. Gunnah dibaca tipis kapan? Setelah huruf tipis. Nah, ketika huruf setelahnya tipis. Udah punya kaidahnya nih, tinggal prakteknya di mana. Nah, latihan Ini. bisa. Nah, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Gimana? Nah, hukum gunnah. Iya. Baik secara hukum ilangin apa nyu? Enggak enggak maju gitu. Nah, sebelumnya tahu gunnah Pak? Bukan doma ya. Gunnah. Apa gunnah Pak? Siapa yang tahu? Pak Musir. Apa gunnah Pak? Dibaca dengung. Demo. Suara yang keluar dari mana Pak? Dari hidung. Dari hidung. Rongga hidung. Suara kalau sampai hidung ditutup ketika melafazkan huruf yang ada gunnahnya terdeteksi. Misalkan huruf yang ada gunnahnya nun, mim. Terasa ada yang mampet karena ada tekanan di sana. Kalau nggak ada gunnahnya nggak mungkin mampet di sini. Ba, ta, sa, nggak ke sini. Tapi kapan ke hidung? Kalau emang ada aliran di sana, aliran gunnah dengung tadi. Nah, suara tadi, gunnah tadi ada ketika melafazkan huruf nun yang hukumnya ikhfa. Ketika menyamarkan huruf nun tadi, miau, bori, miau. Nah, gunnahnya tadi terdengar tebal. Nah, pertanyaannya tadi apa? Baca miau apa ming gitu? Dengarannya ya. Miau. Kan biasa min dia enggak berhukum dengan hukum pada guna dibaca tebalnya sebelumnya setelahnya. Min gitu. Min. Iya. Nah, itu kalau nunnya dihukumi ilhar jelas. Kalau dibaca min pakai nun, ya Pak ya. Min ya. Min apa min? Min. Nah, itu kalau huruf setelahnya huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan. Dibacanya jelas. Dan di situ nggak digunakan kaidah apa? Tebal tipis. Ya. Digunakan kaidah tebal tipis di gunnah tadi ketika hukumnya ikhfa. Ketika dibacanya samar. Kalau misalkan nunnya ketemu wain, tebal apa tipis gunanya? Ayo Pak. Nah, silakan Pak. Siapa yang menjawab? Pak Haris. Dibaca tipis sama tebal. Kalau nun subuh ketemunya wain. Gunanya tebal atau tipis? Wain ini tebal atau tipis burungnya? Tebal. Berarti gunanya dibaca? Siapa yang jawab? Gimana Pak? Dibaca? Tipis. Balik ke asal. Kenapa? Karena hukumnya ilhar, jelas. Bukan ikhfa. Nggak dipakai kaidah yang tadi kita sebutkan. Kayaknya belum paham nanti. Masih terkait dengan huruf tadi, bila tebal atau tipis. Bila si pembaca itu dia tidak bisa membedakan tebal dan tipis, sama saja Ustaz. Itu termasuk lahan yang jali atau yang kopi? Dan kopi. Tidak berkonsekuensi dosa Ustaz. Kalau dia tidak bisa, tidak dosa. Tapi kalau bisa kemudian tidak dibaca, berdosa. Setiap kesalahan seseorang
di dalam bab qiraah itu dilihat dari pertama dia mampu atau tidak untuk membaca benar. Kalau seandainya nggak mampu, kemudian dia salah, apa hukumnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu yang nggak kita mampu. Berarti apa? Tidak ada taklif di situ. Bukan tidak ada taklif apa? Tidak berdosa di situ. Kita mukallaf, tapi tidak mampu, maka tidak ada beban dosa. Cuma beda hanya dengan orang yang mampu kemudian tidak mau belajar atau tidak bisa. Orang yang mampu harus membaca sebagaimana mestinya, harus baca dengan baik dan benar. Ketika salah, mazur, dia mendapatkan dosa karena menyelisihi tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Pak? Kalau dia mestinya mampu kalau belajar. Mestinya mampu Pak. Tahu dari mana dia mampu? Artinya kalau dia diajarin bisa, tapi dia tidak mau belajar. Tahu dari mana kalau dia diajari bisa? Karena dia bisa baca Quran. Gimana? Karena dia bisa baca Quran. Bisa baca Quran belum tentu bisa melafalkan. Kecuali Bapak tahu gini, dia pernah baca, kebetulan bacaannya benar. Di kondisi yang dia itu sering salah. Pernah benar. Tapi yang kebanyakan didengar tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Nah itu maksudnya apa? Begini Pak. Nah, tadi kan orang bilang kalau seandainya dia diajarkan bisa. Nah, ini kan belum terjadi. Kalau misalkan Pak Haris, apa yang nggak bisa? Kalau diajarkan pasti bisa nggak? Belum tentu. Nah itu maksudnya. Kalau Bapak mengetahui orang ini kalau diajarkan pasti bisa. Artinya apa? Bapak tahu dia pernah keceplosan nyebut bisa. Artinya dia punya asal kemampuannya. Misal, taruhlah kalau dia baca sehari-hari, kalau jadi imam nggak bisa nebak betul. Tapi ketika ngomong sama Bapak, misalkan, ya Allah, betul nggak itu? Nah, artinya apa? Punya kemampuan tadi. Nah, baru Bapak katakan, seandainya orang ini belajar pasti bisa dibenarkan. Cuma kalau belum melihat asal kemampuan ini sama sekali, kemudian mengatakan orang ini kalau belajar pasti bisa, kita nggak bisa seperti itu. Dan apa namanya, hukum sebenarnya yang baca Al-Quran mudah. Allah Subhanahu Wa Taala membuat semudah mungkin. Gimana Pak? Kalau seandainya mampu baca dengan benar, baca dengan mahir bersama malaikat yang mulia lagi dekat. Tapi seandainya nggak mampu baca sulit, ya bacalah seperti itu, mendapatkan satu pahala. Nggak ada yang sia-sia dari bacaan tadi. Itu dari segi membacanya. Cuma dari segi kelayakannya sebagai imam itu perlu diperhatikan oleh yang memiliki wewenang di masjid tersebut. Kalau dia yang terbaik, walaupun nggak bisa nebalkan huruf misalnya, itu sudah dijadikan sebagai imam. Daripada yang lain bisa nebalkan tapi banyak pendeknya berantakan misalnya, dia lebih baik. Karena salahnya dalam menebalkan nggak seperti salah dalam pendekkan huruf. Dan nggak ada yang sempurna. Kadang kita atau bahkan anak juga sering salahnya. Kalau kadang nggak ketahuan aja salahnya di mana. Kena yang nyimak. Kalau diperhatikan betul, ya ada aja salahnya. Banyak aspek seorang itu melakukan kesalahan, entah kondisi mulutnya, tenggorokannya, entah lupa. Terkadang-kadang Anda baca
tapi udah kelewat jauh gitu. Baru nah kalau tadi bacanya salah gitu. Salah. Jadi imam di masjid baca apa? Surat apa yang itu? Al-Ikhlas yang gampang tuh. Bisa salah. Di mana salahnya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bacanya apa? Qom. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Salah. Terkadang bisa keceplosan seperti itu. Di hal yang mungkin kalau di kondisi-kondisi atau di ayat-ayat yang sering bahkan kita baca. Karena memang manusia, tidak ada yang maksud. Nah, cuma ketika mendapat kesalahan tersebut, hendaknya kita masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai merendahkan yang salah tadi. Kemudian banyak terbesit kalau yang salah tadi ini dan itu perlu dihindari. Itu termasuk tabis iblis untuk menyesatkan manusia, di mana manusia itu berlaku sombong kepada saudaranya. Kita diberikan ilmu kemudian bisa bukan untuk merendahkan yang lain puasa. Nah, itu mungkin pelajaran yang bisa kita petik dari kemudahan yang kita dapatkan, dan itu kita ucapkan alhamdulillah, dan kesulitan yang masih kita rasakan juga. Dan dengan itu juga kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. Semuanya mendapatkan pahala. Semuanya mendapatkan pahala. Dari segi bacaan seperti itu, dan mungkin bisa berbeda antara yang mahir dengan yang terbata-bata pahalanya. Mungkin lebih besar pahala yang terbata-bata karena keikhlasannya. Tidak ada yang tahu di antara kita. Kadang yang bacanya bagus, keikhlasannya kurang. Tapi terkadang yang bacaannya terbata-bata, keikhlasannya luar biasa. Lebih menghargai waktu dan umurnya. Kadang yang giat baca Al-Quran itu tidak bisa baca Al-Quran. Terkadang seperti itu kita dapat. Bapak-bapak yang sudah tua-tua di masjid masih menyempatkan diri baca Al-Quran sebelum sholat, setelah sholat. Tapi kita yang mahir-mahir terkadang melalaikan hari-hari tadi gitu dari baca Al-Quran. Allah Ta'ala. Nah, ada lagi? Di masjid kami itu ada seorang imam yang awal itu bacaan Fatihahnya huruf sinnya diganti dengan shin, di kata mustaqim. Tapi karena ingatkan kembali ke sin, nggak mustaqim itu bacanya. Alhamdulillah beberapa lama itu dia bacanya kembali ke sin, tapi belakangan ini kembali ke shin lagi karena pakai speaker jadi kedengeran gitu, shinnya itu kedengeran. Nah, dari periode dia salah membaca shin itu, bagaimana itu keadaan sholat kami? Pertama, kondisi imam tadi kesalahannya yang disengaja atau tidak. Pertama, kalau seandainya sengaja, itu kesalahan imamnya, bahkan bisa membatalkan sholatnya dia. Kenapa batal? Karena kesalahannya dalam surat Al-Fatihah dan dilakukan dengan sengaja, dan bahkan merubah sebagian huruf ayat Al-Quran, cara membacanya dengan sengaja, itu bisa mengeluarkan suara dari Islam, merubah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau seandainya terjadi tanpa sengaja, maka makdur insyaallah Ta'ala. Cuma dengan kondisi yang baru kita disebutkan, kadang dia bisa, kadang nggak bisa. Boleh diingatkan kembali. Adapun sholat yang sudah dilakukan dengannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya. Kita nggak bisa menghukumi sholat makmum dengan mudah atau dengan semudah itu
tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun imannya salah. Dan bahkan lahannya lahan jari. Bahkan lahannya lahan jari. Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada malam hari ini sebagaimana ini pekan kelima dan dahulu pernah sempat kita bicarakan pekan kelima materinya tematik keluar dari yang biasa kita kaji dari kitab Bulughul Maram dan juga Aqidah Al-Wasithiyah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan sedikit mengambil pelajaran dari kisah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dengan 6.000 kaum Khawarij yang keluar dari pemerintahan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mencari tempat sendiri tidak bersama dengan jamaah kaum muslimin yang mengakui Abdullah ibn Abbas mengakui Ali ketika itu sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin. Dan hal ini terjadi atau sebelumnya orang-orang Khawarij adalah salah satu firqah yang pertama kali menyimpang dari syariat Islam di dalam sejarah. Firqah pertama di dalam Islam yang menyimpang adalah mereka orang-orang Khawarij. Lalu kalau berbicara tentang orang-orang Khawarij, yang dimaksud di sini adalah yang pertama, mereka orang-orang yang keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, memberontak, tidak mengakui Ali sebagai Amirul Mukminin, pemimpin untuk orang-orang yang beriman, untuk kaum muslimin. Yang kedua, orang-orang yang menapaki jalan mereka dari segala sisi aspek syariat yang mereka bawa. Maka di situ berlaku apa yang mereka bawa dari hal-hal akidah. Kecocokan di dalam hal akidah bisa membawa seorang tergolong kepada orang-orang Khawarij. Contoh, ketika seseorang menghukumi saudaranya yang melakukan dosa besar sebagai orang kafir, ini salah satu ciri orang Khawarij yang dulu pernah ada, yang dahulu pernah memberontak dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ini salah satu ciri mengkafirkan seorang yang melakukan dosa besar. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Abdullah bin Abbas ketika orang-orang Haruriyah dahulu dikenal dengan orang-orang Haruriyah, orang-orang Khawarij yang berada di tempat tertentu, mereka dinamakan dengan Haruriyah.
tidak disebut dengan Khawarij. Tatkala mereka memberontak dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mereka berkumpul di satu tempat menyendiri. Jadi nggak ada di sana sahabat-sahabat yang mulia, ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan jumlah mereka ketika itu 6.000 orang. 6.000 orang itu banyak, cukup besar. Maka Abdullah bin Abbas berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Amirul Mukminin, abrid bis-shalah." Wahai Amirul Mukminin, tunda salat. Waktu itu salat zuhur. Tunggu cuaca atau matahari agak dingin, cuaca dingin. Ketika itu panas, dan di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tengah hari, ketika waktu zuhur itu masuk dan kondisi cuaca itu sangat panas, apa? Tunda sesaat, agak ada baru salat. Karena kondisi seperti itu menghilangkan kekhusyuan. La'alli ukallim haula'il qaum. Mudah-mudahan aku bisa apa? Berbicara dengan mereka. Bisa menyampaikan sesuatu kepada mereka, mewakili Ali dan para sahabat-sahabat yang lain. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika itu khawatir dengan Abdullah bin Abbas. Takutnya diapa-apain. Ini jumlah bukan sedikit, 6.000 orang. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak perlu khawatir wahai Amirul Mukminin, insyaallah Allah yang menjaga, Allah yang jaga. Abdullah bin Abbas tegas. Dan nanti kita akan sebutkan di antara faedahnya. Beliau ridwanullahi alaihim radhiyallahu ta'ala anhum wa para sahabat umumnya adalah sahabat-sahabat yang cerdas, di antaranya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas datang dengan mengenakan pakaian yang terindah, pakaian yang sangat bagus, dan apa? Disebutkan pakaian itu pakai dari Yaman, ada kekhususan. Dan beliau berdandan, bukan dandanan yang apa? Menor. Apa? Menor. Pokoknya bukan dandan yang hanya, itu rapi, sisiran. Umumnya laki-laki dandan kan nggak berlebihan, sisiran. Nah, yang perlu bercerak dan seterusnya. Maka Abdullah bin Abbas masuk kepada kaum Khawarij ketika itu mereka sedang makan siang, atau disebutkan dalam sebagian riwayat mereka sedang qailullah, sedang istirahat siang. Mereka mengatakan, menyambut Abdullah bin Abbas, "Marhaban bika ya bin Abbas." Selamat datang wahai Ibnu Abbas. Pertanyaan yang pertama tadi dilihat adalah pakaian saya. Abdullah bin Abbas tegas, karena mereka nanti di sini. Fama hadhihi al-hullah. Perhiasan apa ini kau kenakan? Pakaian apa? Maka aku katakan, kata Abdullah bin Abbas, baca ibu nade. Ditanya mereka itu, nanya seperti itu, ingin mencacati aku. Kalian bertanya seperti itu ingin apa? Ngejek aku, ingin menyalahkanku. Laqad ra'aitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu min al-huda. Sungguh aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenakan perhiasan yang lebih indah daripada ini. Ini alasan Abdullah bin Abbas. Dan kenapa Abdullah bin Abbas mengenakan pakaian seperti ini? Orang-orang Khawarij itu orang-orang yang zuhad, orang-orang yang zuhud. Makanya ketika diceritakan pakaian mereka itu lusuh, kening-kening mereka hitam, karena saking banyak salat malam. Dan ruku-ruku tangan-tangan mereka itu kapalan keras, saking banyaknya ibadah salat. Dan beliau Abdullah bin Abbas mengatakan, setelah mengumumkan Rasulullah itu pernah mengenakan pakaian yang lebih indah daripada ini. Lalu beliau mengatakan, wa nazalat, dan dahulu telah diturunkan ayat, apa ayatnya Pak? Tentang qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi thayyibatin min rizq. Katakan, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan, diberikan kepada hamba-hambanya, dan rezeki yang banjir.
rizki-rizki yang baik. Siapa yang berani mengharamkannya? Karena mereka di sini apa? Salah. Dan ini untuk menegur juga perbuatan mereka, mengenakan pakaian-pakaian yang lusuh, mengenakan pakaian-pakaian yang kurang layak dan seterusnya. Padahal mampu untuk membeli pakaian atau untuk memiliki pakaian yang bagus. Mereka nggak menjawab sudah. Yang mereka katakan, "Papa jadi apa yang bawa datang? Kamu datang buat apa? Allah bertugas." Maka aku mengatakan, aku mendatangi kalian untuk mewakili sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Muhajirin dan Ansar. Dan aku mendatangi kalian untuk mewakili Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Sekaligus Ali itu adalah siapa? Anaknya siapa? Ibn Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib. Dan dia melanjutkan kepada mereka telah diturunkan Al-Quran. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang tafsir Al-Quran daripada kalian. Dan di antara kalian tidak ada yang termasuk dari sahabat Rasulullah SAW. Orang Khawarij ketika itu tidak ada dari kalangan sahabat. Mereka adalah tergolong orang yang berjumpa dengan sahabat tapi tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Ada yang beriman, mereka dikatakan tabi'in. Dan kalau tidak beriman, mereka bukan beriman tabi'in. Aku ingin menyampaikan kepada kalian apa yang mereka sampaikan para sahabat Rasulullah SAW. Dan aku akan sampaikan kepada para sahabat Nabi SAW apa yang kalian sampaikan kepada aku. Nah, tujuannya jelas untuk apa? Menyampaikan pesan sahabat Rasulullah SAW tentang penyimpangan mereka. Maka sebagian mereka mengatakan, aku sudah dijawab. Nabi itu dari suku apa? Quraisy. Abdullah bin Abbas dari Quraisy. Dan mereka membawa sebuah ayat walaupun salah cara pendalilannya. Jadi ini di antara kebodohan orang-orang Khawarij, ilmunya dangkal. Mereka mengatakan balhum qaumun khasimun. Tentang orang-orang Quraisy, mereka itu adalah orang-orang yang apa? Suka berdebat, suka menyela, nggak mau manut. Beda. Ini dipraktekkan, diberikan kepada Abdullah bin Abbas. Padahal ayat ini buat siapa? Buat orang Quraisy ya? Musyrik. Oke. Satu kesalahan. Nanti kita sebutkan dalam kajian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang mereka ini, berkomentar tentang mereka dalam sebuah riwayat, aku tidak pernah mendapati kaum yang mereka sangat gigih di dalam beribadah daripada orang-orang Khawarij. Ibadahnya luar biasa. Dan tadi seperti kita sebutkan, ini komentar Abdullah bin Abbas. Jidat-jidat mereka apa? Hikam. Karena saking banyak salat malam. Tangan-tangan mereka, betis-betis mereka itu kasar, tebal seperti betisnya unta. Bagian-bagian yang sering digunakan untuk drum atau untuk kerja keras itu biasanya tebal. Itu mereka orang-orang Khawarij. Tadi komentar salah seorang Khawarij, tapi sebagian yang lain yang sedikit berakal berkomentar lain. Apa katanya? Lanukallimannahu wa lananzuranna ma yaqul. Kita berbicara dengan mereka dan kita lihat apa yang nanti mereka sampaikan. Kita timbang apa yang bakal mereka sampaikan. Di sini baru mulai masuk ilmu. Maka aku mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, hatu ma laqamtu ma'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bani ammi. Sampaikan kepadaku sebab kalian memerangi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak pamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
cara pengambilan bahasa bahwa Ibn Abbas juga cerdas dan bahkan cerdas. Nggak disebutkan langsung nama orang yang mereka benci. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Disebutkan ibnu akhi Rasulullah. Maka mereka mengatakan salah. Ada 3 sebab kami memerangi, kami keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan memerangi sahabat-sahabat yang lain. Abdullah bin Abbas mengatakan apa? 3 hal tadi. Maka mereka menyebutkan satu persatu. Yang pertama, innahu hakkamar rijala fi amrillah. Ini yang pertama yang mereka kira, yang mereka anggap ini mengeluarkan Ali bin Abi Thalib daripada Islam. Mereka keluar dari pemerintahan Ali bukan karena sebab apa? Bukan karena sebab ringan, tapi sebab yang mereka kira besar. Sesungguhnya ia Ali menjadikan seseorang, menjadikan manusia sebagai pemutus hukum dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ali menunjuk seseorang manusia untuk memutuskan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdalil dengan ayat dalam surat Al-An'am ayat 57, "In hukmu illa lillah." Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk memutuskan hukum di antara hamba-hambanya. Maka mereka bertanya, "Ma sya'nur rijal wal hukum?" Apa pendapat orang yang berbeda Abbas tentang orang tadi yang diberi wewenang untuk memutuskan hukum dan hukum yang diputuskan? Apa pendapat? Kalau ditimbang dengan ayat tadi gimana? Nah, itu maksudnya. Nah, ini satu kata mereka. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib memerangi musuh. Ali bin Abi Thalib memimpin pasukan berjihad, tapi tidak, ketika menang, tidak menyandera tawanan dan tidak juga mengambil ghanimah. Memerangi siapa ini? Memerangi Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, memerangi Az-Zubair, dan memerangi Talha ibn Ubaidillah dan sebagian sahabat yang lain yang ikut bersama mereka. Dan ini terjadi pada perang Jamal tahun 36 Hijriah. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh orang-orang Khawarij, Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, dan termasuk juga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, termasuk orang-orang yang menuntut keadilan atas wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Utsman radhiyallahu taala anhu itu sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia. Yang kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada hal yang mungkin tidak malu untuk ditampakkan kepada sahabat-sahabat yang lain yang secara umum, tapi malu ketika ditampakkan kepada Utsman radhiyallahu taala. Utsman memiliki keutamaan yang besar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dibunuh dan dituntut oleh sahabat-sahabat yang lain, di antaranya Ibunda Aisyah, Az-Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, dan sahabat-sahabat yang lain. Cuma Ali bin Abi Thalib tidak memiliki kemampuan untuk itu. Yang pertama, alasannya karena kondisi kepemerintahan ketika itu belum stabil.
belum stabil. Yang kedua, diriwayatkan beliau tidak mengetahui secara pasti siapa yang membunuh Utsman, walaupun di sebagian riwayat Ali mengetahuinya. Dan karena beberapa kondisi, Ali tidak bisa serta-merta mencari dan menghukumi mereka. Dan Ali juga meyakini bahwa ada penusuk dari orang-orang Khawarij yang ada di barisannya, di kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kalau ketahuan dan seterusnya, ini bisa jadi apa? Masalah yang lebih besar. Maka ketika itu di tahun ke-30 Hijriah, Talha bin Ubaidillah Az-Zubair bin Awwam datang menemui Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala baru selesai menunaikan ibadah haji dan menuju atau berangkat menuju Ali bin Abi Thalib, dan kebetulan pemerintahan ketika itu dipindahkan ke tempat yang lain, bukan di tempat di mana terjadinya fitnah ketika itu. Masing-masing dari Ali bin Abi Thalib dan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala mengirim utusan. Dan ternyata Ibunda Aisyah datang untuk sulh, untuk perdamaian, bukan untuk apa? Berperang atau ribut. Dan itu sampai kepada Ali bin Abi Thalib dan dia bersyukur. Tapi manusia ketika itu, zaman itu terbagi tiga. Ada yang ikut dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ada yang ikut dengan Ibunda Aisyah seperti Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam dan sahabat-sahabat yang lain. Ada yang ketiga yang ini yang buat makar, mengadu domba di antara dua golongan sahabat. Dan kita ketika ditanya tentang mereka, kita tidak berbicara apa-apa, siapa yang benar, siapa yang salah, keburukan di sisi siapa dan seterusnya. Mereka sahabat-sahabat Rasulullah yang udhul, yang adil, yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Tentang mereka, kita tidak dituntut untuk mengetahui, untuk berkomentar tentang mereka. Dan fitnah-fitnah seperti ini, di antara manhaj salaf di dalam mensikapinya adalah diam. Tidak mengatakan Ibunda Aisyah yang salah, tidak mengatakan Ali bin Abi Thalib yang salah dan seterusnya. Walaupun kita ketahui kebenaran itu ada di sisi siapa, tapi tidak kita katakan dan menyalahkan salah satu dari yang lain, satu dari yang lain.